Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini ingin membacakan arti dari judul Ushulul Fiqh Masalikul Illah. Jalan-jalan sebab. Yang dimaksud dengan jalan-jalan sebab adalah jalan-jalan yang menyembunyikan kepadanya atau mengetahuinya. Pemberhentiannya mungkin dengan perantara dalil yang menuju kepadanya. Dan setiap dalil yang menyambungkan kita kepadanya menjadi cara dan jalan untuk mengetahui sebab yang disyariatkan untuk pembentukannya. Jalan-jalan sebab ini banyak. Yang terpenting adalah jalan pertama, pernyataan atau yang sudah jelas atas sebab. Ia adalah pernyataan dari Al-Quran atau hadis, dan sebab dalam hal ini dinamakan sebab yang dinyatakan atau yang jelas. Dalil yang jelas terhadap sebab kadang menjadi jelas dan kadang menjadi isyarat atau dengan cara mengisyaratkan dan menunjuk. Yang pertama, dalil yang jelas terhadap sebab adalah dalil lafaz yang terdapat pada pernyataan kebahasaan. Dan adapun dalil yang jelas dan pasti seperti lafaz dan sebab atau oleh karena atau agar, seperti firman Allah, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Dan seperti firman Allah, harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya atau yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, dan kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Dan seperti sabda Rasulullah SAW, saya melarang kamu untuk menyimpan daging kurban demi dafah, maka makanlah, simpan dan berilah sedekah. Riwayat An-Nasai. Dan adapun dalil yang jelas dan perkiraan adalah apa yang dengan satu huruf menunjukkan atas sebab dan membawa dalil terhadap yang lainnya, seperti huruf lam, ba, dan fa. Dalam firman Allah, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Quran Surat Al-Hasyr ayat 78. Maka, lam terlihat sebagai sebab, dan perkataan perawi Imran bin Husain, Rasulullah lupa maka bersujud, riwayat Abu Daud dan lainnya. Maka fa terlihat dalam sebab dan sahwi sebab untuk sujud. Maka lamba dan fa dalam pernyataan yang telah disebutkan menunjukkan pada dalil atas sebab, namun dalil yang ini bukan atas jalan yang pasti, tetapi atas jalan yang perkiraan, karena itu diletakkanlah pada ketidaksebabannya. Seperti huruf lam untuk akibat dalam firman Allah, maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Fir'aun dan Hamam bersama baik tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Quran Surat Al-Qasas ayat 8. Dan huruf ba untuk melampaui dalam firman Allah, perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 17. Dan huruf fa untuk kecenderungan dalam firman Allah yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikan yang rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Quran Surat Al-A'la ayat 3-5. Dan lafaz seperti ini dalam sabda Rasulullah SAW. Ketika ditanya tentang bagian-bagian kucing, ia berkata, ini adalah salah satu. Yang kedua, dan dalil yang tidak jelas adalah yang pernyataan di dalamnya menunjukkan pada sebab dengan cara isyarat, mengisyaratkan atau menunjuk, seperti ketertiban hukum atas sifat yang ditentukan atau yang bersambungan dengannya. Maka, sifat yang disebutkan dalam pernyataan menunjukkan bahwa ia adalah sebab untuk hukum di dalamnya. Contohnya dalam firman Allah, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Maka pernyataan ini menunjukkan pada dalil petunjuk bahwa mencuri adalah sebab kewajiban dipotongnya tangan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan.
Dan contoh lainnya dalam sabda Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hukum antara dua orang dan dia maka kesinambungan sifat marah dalam pernyataan tersebut dalam larangan adalah marah. Dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pembunuh tidak mewarisi apapun, dikeluarkan Abu Daud. Maka kesinambungan sifat membunuh memotong atau memutuskan pembunuh dari harta warisan yang dirasakan atau diwariskan dengan kesimpulan bahwa pembunuhan adalah sebab peniadaan harta warisan. Jalan kedua, yaitu ijma atau pengumpulan. Jika para mujtahid dari umat Muhammad SAW telah bersepakat dalam suatu masa dari masa-masa yang lain atau sebab sifat hukum dari hukum-hukum, maka sifat itu menjadi sebab untuk hukum tersebut dengan cara ijma. Contohnya, 1. Ijma. Para mujtahid atas kaum yang kecil adalah sebab untuk penetapan suatu wilayah terhadap harta yang kecil. Maka dikiaskan atau diumpamakan wilayah atas yang kecil dalam penyambungan. Yang kedua, ijma para mujtahid atas sebab didahulukannya saudara kandung dari paman atau saudara ayah dalam warisan dan menutup kepadanya adalah kekuatan kekerabatan karena pernikahan dua nasab atau keturunan dari ayah dan nasab dari ibu, maka wilayah mungkin dikiaskan terhadapnya atas pernikahan. Maka yang seibu, sebapa atau sekandung didahulukan dari saudara ayah, karena kekerabatan saudara kandung dari ayah dan ibu dan kerabat saudara ayah dari ayah saja.